Bayangkan ada komputer yang tidak bekerja seperti komputer yang kita pakai sekarang. Bukan laptop yang lebih tipis, bukan PC gaming yang lebih cepat, bukan data center yang hanya lebih besar, tapi mesin yang cara berpikirnya benar-benar berbeda. Inilah yang membuat kuantum komputer begitu menarik. Banyak orang mendengarnya sebagai teknologi masa depan. Ada yang bilang, komputer kuantum bisa mengubah AI. Ada yang bilang bisa mempercepat penemuan obat. Ada yang bilang bisa merusak sistem keamanan digital. Ada juga yang membayangkannya seperti komputer super yang bisa menyelesaikan semua masalah dalam satu klik. Tapi sebenarnya, kuantum komputer bukan komputer ajaib dan juga bukan pengganti laptop kita dalam waktu dekat. Komputer biasa dan komputer kuantum dibangun untuk cara kerja yang berbeda. Komputer biasa sangat kuat untuk hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Mengetik, menonton video, menjalankan aplikasi, mengolah data, membuat desain, menyimpan file, dan mengoperasikan internet. Tapi, ada jenis masalah tertentu yang sangat sulit untuk komputer biasa, bahkan untuk superkomputer sekalipun. Contohnya, mensimulasikan perilaku molekul, memahami material baru, mengoptimalkan sistem yang sangat kompleks, atau memecahkan problem matematika tertentu yang menjadi dasar keamanan digital. Disinilah kuantum komputer masuk. Ia tidak selalu lebih cepat untuk semua hal. Tapi untuk problem tertentu, cara kerjanya bisa membuka pendekatan yang sebelumnya hampir tidak mungkin. Dan pada 2026, dunia quantum computing sudah berada di fase yang menarik. Kita belum hidup di dunia di mana komputer kuantum sudah dipakai semua orang. Tapi, kita juga tidak lagi berada di fase sekadar teori. Sudah ada chip kuantum dengan ratusan qubit. Sudah ada eksperimen quantum advantage. Sudah ada kemajuan penting di error correction. Dan dunia keamanan digital sudah mulai bersiap menghadapi era post-quantum. Tapi, agar kita tidak terjebak hype, kita harus paham satu hal sejak awal. Quantum computer bukan komputer super cepat. Dalam arti, biasa. Ia adalah komputer yang menggunakan aturan fisika kuantum. Dan aturan itu sangat berbeda dari dunia yang kita lihat sehari-hari. Untuk memahami kenapa teknologi ini bisa begitu powerful, kita harus mulai dari perbedaan paling dasar. Komputer biasa punya bit. Komputer kuantum punya qubit. Dan dari sinilah semuanya berubah. Komputer biasa bekerja dengan bit. Bit itu sederhana, nilainya bisa 0 atau 1. Semua yang kamu lihat di layar, mulai dari video, foto, dokumen, game, sampai aplikasi, pada akhirnya diterjemahkan menjadi kombinasi panjang dari 0 dan 1. Komputer modern bisa memproses miliaran bahkan triliunan operasi seperti ini dengan sangat cepat. Tapi, quantum computer memakai unit informasi yang berbeda, qubit. Qubit juga bisa dibaca sebagai 0 atau 1. Tapi sebelum diukur, qubit bisa berada dalam keadaan yang jauh lebih kompleks. Ini sering dijelaskan dengan konsep superposition. Analogi sederhananya begini. Bayangkan koin biasa. Kalau koin sudah jatuh di meja, hasilnya jelas, angka atau gambar. Tapi saat koin masih berputar di udara, kita belum bisa bilang ia hanya angka atau hanya gambar. Ia berada dalam kondisi yang belum final sampai kita melihat hasilnya. Qubit kira-kira punya sifat seperti itu, tapi jauh lebih matematis dan jauh lebih aneh daripada koin biasa. Superposition membuat quantum computer bisa merepresentasikan banyak kemungkinan dalam cara yang tidak dimiliki komputer klasik. Tapi, kekuatan quantum computer bukan hanya superposition. Ada juga entanglement. Entanglement adalah kondisi ketika beberapa qubit saling terhubung sedemikian rupa, sehingga keadaan satu qubit berkaitan dengan keadaan qubit lain. Meskipun secara konsep, mereka diperlakukan sebagai sistem terpisah. Kalau superposition membuat satu qubit menyimpan kemungkinan yang kompleks, entanglement membuat banyak qubit bisa membentuk pola hubungan yang sangat kuat. Gabungan inilah yang membuat quantum computer menarik untuk problem tertentu. Tapi ada sisi sulitnya. Qubit sangat sensitif. Gangguan kecil dari lingkungan bisa membuat informasi kuantum rusak. Panas, getaran, noise, interaksi dengan dunia luar. Semuanya bisa membuat perhitungan menjadi error.
Itulah kenapa banyak kuantum komputer harus dijaga di kondisi ekstrem, misalnya suhu yang sangat dingin, mendekati nol absolut. Jadi, tantangan terbesar bukan hanya membuat banyak qubit, tantangan terbesar adalah membuat qubit yang stabil, bisa dikontrol, dan bisa dikoreksi ketika error terjadi. Inilah alasan kenapa istilah quantum error correction sangat penting. Tanpa error correction, quantum computer bisa terlihat canggih, tapi belum cukup andal untuk problem besar yang benar-benar berguna. Jadi, ketika kamu mendengar berita seperti chip kuantum baru memecahkan rekor, pertanyaan pentingnya bukan cuma berapa qubit, tapi juga seberapa rendah errornya, apakah bisa diskalakan, apakah qubitnya bisa dikoreksi, apakah hasilnya bisa diverifikasi, dan apakah problem yang diselesaikan punya manfaat nyata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin penasaran. Sampai 2026, apa yang sebenarnya sudah berhasil? Sekarang pertanyaannya, sampai 2026, komputer kuantum sudah sejauh apa? Jawaban jujurnya, sudah jauh, tapi belum selesai. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan dan laboratorium besar berhasil menunjukkan bahwa komputer kuantum bisa melakukan tugas tertentu yang sangat sulit disimulasikan oleh komputer klasik. Ini sering disebut quantum advantage atau quantum supremacy, tergantung konteksnya. Tapi penting dipahami, tugas-tugas ini biasanya masih sangat spesifik. Bukan berarti komputer kuantum sudah bisa menggantikan laptop. Bukan berarti ia sudah bisa menjalankan semua aplikasi. Dan bukan berarti semua masalah dunia sudah bisa diselesaikan. Namun, milestone ini tetap penting karena menunjukkan satu hal besar. Mesin kuantum bukan lagi sekadar teori di papan tulis. Ia sudah menjadi perangkat nyata yang bisa diuji, diukur, dan dikembangkan. Salah satu kemajuan paling penting adalah koreksi kesalahan. Kenapa ini penting? Karena qubit mudah sekali error. Kalau kita ingin komputer kuantum menyelesaikan problem besar, kita perlu membuat sistem yang tetap bekerja walau sebagian qubit mengalami gangguan. Bayangkan, kamu menulis pesan penting, tapi setiap beberapa detik ada huruf yang berubah sendiri. Kalau pesannya pendek, mungkin kamu masih bisa menebak. Tapi, kalau pesannya sangat panjang dan rumit, satu error kecil bisa menghancurkan seluruh makna. Quantum error correction adalah usaha untuk menjaga informasi kuantum tetap bisa dipercaya. Disinilah beberapa breakthrough terbaru menjadi penting. Google, misalnya, mengumumkan chip Willow yang menunjukkan kemajuan besar dalam pengurangan error ketika sistem diperbesar. IBM juga terus mengembangkan prosesor kuantum dan roadmap menuju sistem fault tolerant. Sementara pendekatan topological qubit dijajaki karena janji stabilitas yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi, ini masih perlombaan teknologi. Belum ada satupun pendekatan yang bisa dikatakan sudah menjadi standar final untuk semua kebutuhan. Pada 2026, komputasi kuantum berada di fase yang mirip dengan awal era komputer klasik dulu. Mesinnya besar, mahal, kompleks, dan tidak semua orang bisa menggunakannya langsung. Dan manfaat praktisnya masih terus dicari. Tapi arahnya sudah mulai terlihat. Komputer kuantum kemungkinan besar tidak akan mengubah dunia secara tiba-tiba. Ia akan masuk secara bertahap, mulai dari riset ke industri dan kemudian aplikasi lain. Pertama ke riset, lalu ke industri, lalu ke keamanan digital, lalu ke AI, material, obat, dan optimasi. Jadi, pertanyaan yang lebih tepat bukan kapan semua orang punya komputer kuantum. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, bidang apa yang pertama kali berubah ketika komputer kuantum cukup stabil? Dan jawabannya membawa kita ke 3 area besar. Keamanan digital, AI, dan dunia sains. Sekarang, kita bahas dampaknya. Area pertama, keamanan digital. Banyak sistem keamanan internet hari ini bergantung pada problem matematika yang sangat sulit dipecahkan oleh komputer klasik. Misalnya, memfaktorkan angka besar atau memecahkan struktur kriptografi tertentu. Secara teori, kuantum komputer yang cukup besar dan stabil bisa mengancam beberapa sistem enkripsi yang dipakai hari ini. Tapi ini penting,
Quantum computer saat ini belum langsung bisa membobol semua password atau menghancurkan internet. Yang terjadi sekarang adalah fase persiapan, karena data yang dienkripsi hari ini bisa saja disimpan, lalu dicoba dibuka di masa depan ketika teknologi kuantum sudah lebih kuat. Ini sering disebut risiko harvest now, decrypt later. Itulah kenapa dunia mulai bergerak ke post-quantum cryptography. Post-quantum cryptography adalah sistem kriptografi baru yang dirancang agar lebih aman terhadap ancaman quantum computer. Jadi, untuk masyarakat umum, pesan utamanya bukan panik. Pesan utamanya, dunia keamanan digital sedang upgrade. Area kedua, AI dan optimasi. Quantum computer tidak otomatis membuat AI jadi super pintar dalam semalam. Tapi ada kemungkinan quantum computing bisa membantu jenis problem tertentu, terutama yang melibatkan optimasi sangat kompleks. Simulasi atau pencarian pola dalam ruang kemungkinan yang sangat besar. Misalnya, optimasi rantai pasok, penjadwalan, portofolio, desain material, atau proses training tertentu. Suatu hari, kuantum bisa dikombinasikan dengan komputasi klasik dan AI. Kemungkinan besar, masa depan bukan kuantum menggantikan komputer klasik. Masa depan lebih mungkin adalah hybrid. Komputer klasik, superkomputer, AI, dan quantum computer bekerja bersama sesuai tugasnya masing-masing. Area ketiga, sains, obat, dan material. Ini mungkin area yang paling realistis untuk dampak besar jangka panjang. Karena alam pada dasarnya bersifat kuantum. Molekul, elektron, reaksi kimia, material baru, baterai, katalis, obat. Semua ini punya perilaku yang sangat sulit disimulasikan secara sempurna oleh komputer klasik. Quantum computer berpotensi membantu manusia memahami sistem seperti itu dengan cara yang lebih alami. Bayangkan riset baterai yang lebih efisien, material baru yang lebih ringan dan kuat, obat yang bisa dirancang dengan simulasi yang lebih akurat, atau proses industri yang lebih hemat energi. Ini bukan janji bahwa semuanya akan terjadi besok, tapi ini alasan kenapa banyak negara dan perusahaan besar serius berinvestasi di quantum computing. Karena jika teknologinya matang, dampaknya bukan hanya di dunia komputer. Dampaknya bisa masuk ke energi, kesehatan, industri, keamanan, dan ekonomi digital. Jadi, kapan quantum computer akan mengubah dunia? Jawaban paling realistis. Tidak sekaligus. Sebagian perubahan sudah mulai terjadi di laboratorium dan industri teknologi. Keamanan digital sudah mulai bersiap. Riset material dan sains mulai bereksperimen. Tapi dampak massal untuk kehidupan sehari-hari kemungkinan masih bertahap dalam beberapa tahun sampai dekade ke depan. Dan justru karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk memahami teknologinya. Bukan untuk ikut hype, bukan untuk panik. Tapi agar ketika dunia mulai berubah, kita tidak hanya menjadi penonton. Karena revolusi teknologi sering tidak terlihat di awal. Dulu, internet juga terasa seperti mainan akademik. AI juga dulu terasa seperti eksperimen lab. Sekarang, keduanya membentuk cara kita bekerja, belajar, belanja, dan berkomunikasi. Quantum computer mungkin akan melewati jalan yang sama. Pelan di awal, sulit dipahami, terlalu teknis. Tapi ketika matang, dampaknya bisa sangat besar. Dan mungkin beberapa tahun dari sekarang, kita akan melihat ke belakang dan sadar, ternyata revolusi berikutnya tidak dimulai dari komputer yang lebih cepat, tapi dari komputer yang berpikir dengan aturan alam yang jauh lebih dalam.